Perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama yaitu sejarah ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen sendiri dibuktikan dengan adanya peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Makkah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bukti peninggalan tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Selanjutnya yaitu pionir ilmu manajemen atau tokoh-tokoh yang menjadi pertama yaitu Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 yang mencetuskan bahwa perlunya SDM kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871 yang mencetuskan bahwa pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dalam materi dan material potensial. Selanjutnya yaitu 3 kelompok pemikiran terdahulu dalam ilmu manajemen, terdiri dari beberapa itu. Pertama yaitu perspektif manajemen klasik yang terdapat dalamnya yaitu kelompok manajemen ilmiah atau saintifik, yaitu tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Frederick W. Taylor pada 1856 sampai 1915, yaitu Time and Motion Studies, Piecework by System. 4 prinsip dasar manajemen ilmiah merupakan berasal dari Frederick W. Taylor. Yang kedua yaitu Frank Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan Lillian Gilbert pada 1878 sampai 1972 yang mencetuskan efisiensi dalam produksi, psikologi industri, dan manajemen SDM. Dan terakhir Henry L. James yaitu pada tahun 1861 sampai 1919 yang menggagaskan 4 gagasan peningkatan manajemen. Selanjutnya yaitu Harrington Emerson pada 1853 sampai 1931 mencetuskan 14 prinsip efisiensi. Dan kelompok selanjutnya yaitu kelompok manajemen administrasi. Tokoh-tokohnya yaitu salah satunya yaitu yang pertama ada Henry Fayol pada 1841 sampai 1925 mencetuskan 14 prinsip Fayol dalam manajemen. Yang pertama ada prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama ada pembagian kerja, yaitu adanya spesiali yang kedua disiplin, yang kedua wewenang, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi, dan yang ketiga yaitu disiplin, yang kelima yaitu kesatuan pengarahan, menetapkan kepentingan perorangan di bawah kepentingan umum, lalu balas jasa, dan selanjutnya yaitu sentralisasi, adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dan perintah yang jelas. Selanjutnya order, sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusianya. Selanjutnya yaitu ada keadilan serta organisasi, inisiatif, dan yang terakhir esprit de corps. Selanjutnya yaitu Lindell Urwig pada tahun 1891 sampai 1983 yang mencetuskan panduan manajemen atau managerial guidelines. Dan terakhir yaitu Max Weber pada 1864 sampai 1920 yang mencetuskan birokrasi dalam organisasi. Serta kelompok berikutnya adalah yaitu perspektif manajemen perilaku, yaitu studi Hawthorne, teori relasi manusia, serta teori perilaku kontemporer. Dan perspektif selanjutnya yaitu perspektif manajemen kualitatif, yaitu terdapat di kelompok manajemen sains, kelompok manajemen operasi, serta selanjutnya yaitu pembahasan modern manajemen guru.
Tokoh-tokohnya yaitu terdapat seperti John Elder, Effective Leadership and Centered Leadership. Yang selanjutnya ada Igor Ensov, Strategic Management, Chris Argyris, serta Chester Barnard, Percy Barnevik, Christopher Bartlett, Warren Bennis, Edward de Bono, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu berbagai isu kontemporer dalam perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama ada downsizing, diversity management, information technology, globalization. Yang kelima ada ethics and social. Yang keenam responsibility, managing for quality, serta yang terakhir yaitu service economy. Selanjutnya yaitu materi yang akan dibahas adalah produktivitas karyawan. Yang pertama adalah sistem terbuka, adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana kebalikannya yaitu sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Serta subsistem merupakan elemen-elemen dalam sistem organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Selanjutnya yaitu sinergi adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan oleh seorang saja. Selanjutnya yaitu entropi adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu materinya perspektif sistem dalam manajemen. Yang pertama ada input dari lingkungan seperti bahan baku, SDM, informasi dan uang, proses transformasi. Yang terdapat yaitu sistem operasi, administrasi, teknologi, dan sistem kontrol. Selanjutnya yang terakhir yaitu output bagi lingkungan yang seperti barang atau jasa, untung atau rugi, perilaku pekerja, output informasi. Berikut adalah materi selanjutnya yaitu teori manajemen kontemporer. Yang pertama ada perspektif sistem dalam manajemen, yaitu open system, subsistem, sinergi, dan entropi. Selanjutnya yaitu perspektif kontingensi dalam manajemen, seperti there is no such thing as one best and general way on management. Selanjutnya yaitu materinya yaitu kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik, yaitu kelompok manajemen sains. Terdapat kelompok manajemen sains yang di dalamnya menjelaskan pengenalan penggunaan model sistematis, yaitu pengenalan penggunaan model sistem matematis dalam kegiatan bisnis dan industri seperti penentuan jumlah teller dalam sebuah bank, perlaman atas volume penjualan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kelompok manajemen operasi. Terdapat bagian-bagian di dalamnya yaitu lanjutan dari kelompok manajemen sains. Yang kedua adanya fokus pada pendekatan kuantitatif untuk peningkatan efisiensi, dan yang ketiga dikenalnya pendekatan analisa break-even, queuing teori, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materinya 4 gagasan gen dalam manajemen. Yang pertama yaitu kerjasama saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Yang kedua seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Dan yang terakhir yaitu penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Selanjutnya yaitu materinya 4 prinsip Taylor dalam tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. Yang kedua, secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. Dan yang ketiga yaitu langkahnya yaitu memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir yaitu tahapannya adalah melanjutkan
langkah-langkah pengerjaan sebagaimana telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya.